Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan kenikmatannya kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan itu semua kemudian kita dapat beraktivitas kembali di hari ini, dan semoga Allah SWT meridhai segala aktivitas kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti, termasuk kita yang hadir di sini insyaallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan menghadapi momen tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ini pada umumnya masyarakat kita kaum muslimin menjadikannya sebagai hari perayaan Maulid Nabi. Hari untuk mengingat kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sesungguhnya yang perlu kita ingat ya tidak hanya hari kelahiran beliau saja, tetapi yang perlu kita ingat, bahkan sangat penting untuk kita ingat, adalah bagaimana akhlak beliau, perilaku beliau di semua aktivitas hidupnya. Kenapa? Karena itu semua yang akan menjadi tuntunan hidup kita, menjadi tuntunan, menjadi proyek percontohan dalam kita bermuamalah dalam hidup kita ini. Makanya ada satu mata kuliah, satu pelajaran khusus, yaitu Sirah Nabawiyah, sejarah Rasulullah Muhammad SAW, yang menggambarkan bagaimana beliau bermuamalah di rumah tangganya, dengan istrinya, dengan anak-anak, dengan para sahabat, bagaimana beliau berbisnis, bagaimana beliau bermuamalah, semuanya ada di situ. Yang itu semuanya adalah sebagai tuntunan dalam kita melangkah dalam hidup kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, pasti Allah akan mencintai kalian itu. Jadi kita mengikuti perilaku dari Rasulullah Muhammad SAW agar kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengikuti petunjuk Rasulullah di dalam ibadah sebagai syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah mukhlishan lahuddin, ya, ikhlas karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau sedekah, semuanya adalah tuntunan bagi kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dari masa anak-anak beliau agar menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW di usia yang ke-8 tahun, masuk usia 8 tahun, beliau itu sudah punya penghasilan sendiri. Pekerjaan beliau pada saat itu adalah mengembalakan ternak-ternak penduduk Mekah. Beliau tidak punya ternak sendiri, tetapi penduduk Mekah memiliki banyak kambing dan beliau bekerja sebagai pengembala kambing itu. Dari situ beliau punya penghasilan, ada gaji. Yang gaji itu cukup untuk kebutuhan beliau sendiri. Maka di usia ke-8 tahun ini jemaah sekalian, beliau itu sudah menghidupi dirinya sendiri. Meskipun beliau tinggal bersama paman beliau namanya Abu Thalib, tinggal serumah, makan di situ, tetapi beliau bisa menghidupi dirinya sendiri dari gaji itu. Makanya di beberapa kaidah menyebutkan anak yatim yang kita santuni itu kalau masih anak-anak, artinya di bawah usia 8 tahun itu anak yatim. Makanya bahasanya anak yatim, bukan remaja yatim, bukan orang tua yatim, tapi anak yatim karena masih usianya anak-anak gitu, 8 tahun. Sehingga kemudian kalau kita
menyantuninya di usia lebih dari itu bukan karena yatimnya tetapi karena miskinnya, karena dia belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi yang paling pokok, pelajaran yang paling pokok dari kita ambil dari sini adalah bagaimana di usia 8 tahun dia sudah tidak merepotkan orang lain. Meskipun tinggal bersama paman beliau namanya Abu Thalib, tetapi beliau tidak merepotkan paman beliau sendiri. Baik, kemudian di usia 12 tahun beliau sudah mulai berdagang ke Syam waktu itu. Jadi mencoba berdagang ke Syam mengikuti paman beliau Abu Thalib. Hanya saja kita tahu di tengah jalan sudah masuk wilayah Syam, beliau ketemu pendeta Bukhaira ya. Nah, kemudian disarankan, diusulkan oleh pendeta ini agar Rasulullah dikembalikan, dipulangkan gitu. Jadi nggak sampai Syam. Tetapi yang kita ingin sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan dari kisah ini adalah beliau sudah usaha. Jadi di usia 12 tahun beliau itu sudah punya usaha dagang gitu. Meskipun tidak sampai Syam. Jadi beliau dagang di lokal di Mekah gitu. Sampai kemudian di usia yang ke-24 tahun, 23 atau 20 tahun mendekati usia 25 tahun, beliau berdagang sendiri ditemani pembantu Ibunda Khadijah yang bernama Maisarah itu ke Syam membawa dagangannya Ibunda Khadijah. Nah, dari hasil yang kerja beliau yang bagus gitu, menghasilkan hasil yang luar biasa. Sehingga kemudian tatkala pulang dari perjalanan dagang ini, kemudian beliau dilamar Ibunda Khadijah untuk menjadi suami istri, maka yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai mahar menikahi Ibunda Khadijah adalah 20 ekor unta. 20 ekor unta. Itu bisa dibayangkan ya, kalau satu ekor unta itu harganya 25 juta kali 20 ekor unta, itu sudah setengah miliar itu. Setengah miliar itu mahar yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika menikahi Ibunda Khadijah. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, mahar segitu mahalnya gitu. Artinya Rasulullah itu kaya. Rasulullah itu kaya. Sehingga ini bisa memberikan pelajaran bagi kita supaya kita menjadi orang yang kaya. Bayangkan kalau kita menjadi orang kaya ya, wah, banyak ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan dengan banyak harta kita. Sedekah, zakat, infak, haji, umroh, semuanya itu membutuhkan biaya yang besar gitu. Dan kita bisa melaksanakan itu dengan adanya harta. Rasulullah Muhammad SAW menikahi Ibunda Khadijah dengan mahar sebanyak itu, menunjukkan Rasulullah itu kaya. Dan itu masih berlanjut. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyantuni orang-orang miskin di sekitar beliau, juga bagaimana beliau menyantuni anak-anak yatim gitu. Itu butuh kekayaan yang banyak. Bahkan Ibunda Khadijah ini juga luar biasa dalam hal sedekah ya. Beliau pada saat itu memiliki kekayaan 3/4 kekayaan Mekah. Artinya kekayaan penduduk Mekah itu 3/4-nya adalah milik Ibunda Khadijah. Itu semua dihabiskan oleh Ibunda Khadijah, nafkah fisabilillah, untuk Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. 3/4 kekayaan Mekah untuk ibadah. Makanya beliau, Ibunda Khadijah, menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena dari awal, dari nol ya, merangkak, kemudian sumbangsih dari Ibunda Khadijah, kemudian juga karena Ibunda Khadijah yang memberikan banyak keturunan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada 6 putra Rasulullah Muhammad SAW yang lahir dari Ibunda Khadijah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW punya anak, punya cucu. Bagaimana beliau bermuamalah dengan anak-anak kecil? Beliau bermuamalah dengan cucunya Hasan, Husain itu bermain bersama, ya seperti layaknya anak-anak.
Jadi beliau itu seperti anak-anak itu, bermain sama anak-anak. Ada kalanya Rasulullah itu menjadi kuda bagi Hasan Husain. Jadi Rasulullah merangkak gitu, Hasan Husain ini di punggung. Tentu saja untuk menyenangkan anak-anak gitu. Pernah juga balap lari. Terus balap menang tidak Rasulullah? Kalah gitu. Kenapa harus kalah? Karena tujuannya untuk membahagiakan lawannya. Coba kalau kita Rasulullah menang, wah kan nggak bagus lah kan. Misalnya kita balap lari sama anak TK gitu, kemudian kita menang, dapat piala, bangga kita nggak? Bangga? Ya nggak bangga lah, karena lawan kita adalah anak TK gitu. Tetapi ini kita harus kalah, karena apa? Karena itulah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW sebagai akhlak bersama anak gitu, memanjakan anak, membuat anak bahagia gitu. Ini muamalah Rasulullah Muhammad SAW dengan anak-anak. Begitu juga muamalah Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, dengan sahabat-sahabatnya yang laki-laki, dengan sahabat-sahabat sahabiyah, baik itu di masa sebelum hijrah ke Madinah ataupun setelah hijrah ke Madinah. Ada satu kisah yang menarik, yaitu kisah Rasulullah Muhammad SAW bermuamalah dengan orang kafir. Waktu itu adalah beliau ditantang gulat, adu gulat itu, oleh orang yang memang jago gulat, namanya Ruqonah. Ruqonah ini punya postur tubuh tinggi besar gitu, dan beliau Ruqonah ini belum pernah sekalipun kalah dalam adu gulat, belum pernah kalah. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW mendakwahkan Islam, masuk Islam, kalian akan selamat. Ruqonah ini datang kepada Rasulullah menantang, Muhammad, kalau kamu bisa kalahkan saya gulat, saya masuk Islam. Kata Rasulullah, baiklah, kita gulat. Nah, perlu kita sampaikan ya mas sekalian, Rasulullah dan seluruh nabi itu Allah karuniakan kekuatan 10 kali lipat manusia normal biasa. 10 kali lipat kekuatan manusia pada umumnya. Tentu untuk membela dirinya, untuk menjaga diri gitu. Nah, termasuk Rasulullah ini Allah berikan 10 kali lipat kekuatan manusia normal. Maka ketika ditantang gulat sama Ruqonah, Rasulullah Muhammad SAW menjatuhkan, membanting Ruqonah itu hanya 2-3 gebrakan, langsung kalah Ruqonah itu. Janjinya apa tadi di awal? Kalau kamu bisa kalahkan saya dalam gulat, saya iman, saya masuk Islam. Tapi setelah dijatuhkan oleh Rasulullah, masuk Islam nggak Ruqonah itu? Enggak gitu. Enggak itu. Ruqonah penasaran, kok bisa? Ini belum pernah terjadi dalam hidup saya. 1 kali gerakan langsung jatuh terbanting. Coba 1 kali lagi Muhammad. Dicobalah 1 kali lagi. 2-3 gerakan terpanting juga, jatuh juga. Enggak, 1 kali lagi, sampai 3 kali. 3 kali dibanting, kemudian enggak mau beriman juga. Tapi pelajaran yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW secara tersirat memberikan keteladanan bagi kita, kita itu harus memiliki kekuatan fisik ya, harus sehat, harus kuat gitu. Jadi kapan-kapan ditantang kelahi itu menang kita, jangan kalah, harus menang gitu, harus kuat gitu. Maka pendidikan karakter juga, pendidikan agama, tapi juga pendidikan jasmani juga penting juga gitu, supaya kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Anak-anakku, santriwan, santriwati SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, kita sisipkan pertanyaan di sini. Yang pertama, di usia berapakah Rasulullah Muhammad SAW sudah mampu membiayai kebutuhannya sendiri? Di usia berapakah Rasulullah Muhammad SAW sudah mampu membiayai kebutuhan hidupnya sendiri? Pertanyaan yang kedua, berapa mahar yang
dibayarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW saat menikahi Ibunda Khadijah? Berapa banyak mahar yang dibayarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW saat menikahi Ibunda Khadijah? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW bermuamalah dengan anak-anak kecil? Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW bermuamalah dengan anak-anak kecil? Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah, siapakah jago gulat kafir Quraisy? Siapakah jago gulat kafir Quraisy yang dikalahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam adu gulat? Nah, baik. Itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita masih Rasulullah Muhammad SAW sebagai iktidaan, teladan bagi kita dalam segala aspeknya, dari ekonominya, dari jasmaninya, dari muamalahnya. Kemudian kita tengok sekarang dari segi ibadahnya. Rasulullah Muhammad SAW saat masih di Mekah, di rumah Ibunda Khadijah, itu melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Jadi nggak sholat di rumahnya sendiri, meskipun rumahnya mewah kayak hotel, tapi Rasulullah tetap berjalan ke masjid, sholat di Masjidil Haram. Dan itu bukan atau tanpa resiko, itu ada resikonya. Resiko yang pertama atau kendala yang pertama, cobaan yang pertama adalah ketika beliau keluar dari rumahnya, dari pintu rumah, itu di depan pintu rumahnya sudah ada duri-duri yang tajam yang disiapkan memang untuk menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang melakukannya? Istrinya Abu Lahab. Gitu. Nah, memang dalam Al-Quran itu Abu Lahab, istrinya, anaknya itu satu paket neraka gitu. Jadi memang sepakat untuk memusuhi Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin. Maka ayat khusus turun kepada mereka, yaitu surah Al-Lahab gitu. Karena memang satu paket itu neraka semua, satu rombongan. Baik, kemudian rintangan yang pertama beliau lalui, berjalanlah terus sampai melewati gang sempit terowongan gitu. Kemudian dari atas rumah, ya kan rumahnya tingkat, dari atas rumah itu orang kafir sudah siap nih. Kapan Rasulullah Muhammad SAW keluar menuju masjid, dia sudah siapkan. Apa yang disiapkan? Ludah. Jadi beliau nunggu betul Muhammad lewat, diludahin. Diludahin itu. Jadi nunggu lewat hanya untuk ngeludahin Rasulullah itu. Cukup sampai di situ? Enggak. Begitu ketika Rasulullah Muhammad SAW sampai di Masjidil Haram, ya, di Mekah, di depan Ka'bah itu, ini orang-orang kafir juga sudah menyiapkan. Apa yang disiapkan? Kotoran unta gitu. Kotoran unta untuk ditimpakan kepada Rasulullah ketika sujud. Pelajaran yang kita ambil jamaah sekalian, kita dalam hidup ini mengalami masa seperti ini enggak? Keluar dari masjid gitu, terus keluar dari rumah menuju ke masjid, ditaburi depan rumah kita dengan duri, diludahi. Ada enggak yang meludahi kita ketika kita ke masjid? Ada enggak yang melempari kita dengan kotoran unta, dengan kotoran apa sajalah ketika kita di dalam masjid? Enggak ada. Nah, pertanyaannya adalah, Rasulullah berhenti enggak digituin sama orang kafir? Enggak berhenti, jalan terus. Maka pertanyaan untuk kita, kenapa kita sering tidak ke masjid ya? Kenapa kita sering tidak ke masjid? Padahal nggak ada yang menyakiti kita. Maka di sini keteladanan Rasulullah Muhammad SAW kita tiru. Nggak ada yang menghalangi kita untuk ke masjid. Maka jangan mencari halangan. Nggak ada yang menghalangi kita untuk ke masjid. Maka jangan cari halangan ya. Saya halangan nggak ke masjid, jangan. Kita teladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya, banyak hal gitu.
para sahabat itu juga tidak luput dari intimidasi, dari ancaman, dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Saat-saat awal gitu ya, itu ada kisahnya Sumayyah. Siapa Sumayyah? Sumayyah dan keluarganya, suaminya ada namanya Yasir, itu dikenal dalam sejarah Islam orang yang pertama kali mati syahid. Orang yang pertama kali mati syahid, mati karena dibunuh dalam rangka mempertahankan akidahnya, mempertahankan imaniyahnya, keimanannya. Jadi kisahnya pada saat itu orang-orang lemah yang masuk Islam disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka disiksa itu bukan karena melakukan tindakan kriminal, tidak karena melakukan tindakan kejahatan, tetapi mereka disiksa itu karena memproklamirkan diri sebagai seorang muslim. Saya Islam, saya muslim. Maka digebukin, disiksa. Ada yang dipukuli, dicambuki. Yang kita kenal ada sahabat Rasulullah yang namanya Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Muhammad SAW, disiksa sampai hampir hilang ingatannya gitu. Ada yang betul-betul hilang ingatannya. Ada riwayat menyebutkan namanya Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad disiksa oleh kafir Quraisy sampai hilang ingatannya. Nah, Sumayyah, Yasir ini disiksa sampai meninggal gitu. Dipukuli, setelah selesai dipukuli kemudian dipancung lehernya, dipotong, dipenggal lehernya, itu meninggal, mati syahid. Sumayyah istrinya ini pada saat itu sedang hamil gitu. Nah, ketika sedang hamil itu disiksa, kemudian dioperasi pakai pedang, dibedal, hanya untuk sekedar tebak-tebakan ini janinnya laki-laki atau perempuan. Begitu ya, otomatis ibunda Sumayyah meninggal. Meninggal beliau, mati syahid juga. Nah, inilah gambaran yang luar biasa di awal-awal Islam. Pertanyaannya adalah, bayangkan kalau kita hidup pada saat itu. Kalau kita hidup pada saat itu, berani ngaku Islam enggak ya? Taruhannya mati. Saya kadang-kadang berpikir untuk diri saya, kayaknya kalau pada saat itu, hidup saya pada saat itu, kayaknya nggak berani saya mengatakan ini muslimnya, saya seorang Islam. Karena taruhannya mati jemaah sekalian, mati. Siksaan yang luar biasa. Maka pelajaran yang kita ambil adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di zaman sekarang ini aman, tentram, damai, sejahtera pula. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi seorang muslim. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita pertahankan. Caranya bagaimana mempertahankan nikmat iman, nikmat Islam ini? Pelajari Islam dengan baik. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dengan ilmu yang benar, amal soleh, keimanan kita akan meningkat. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah? Adalah dengan ilmu yang benar, kemudian ilmu itu kita amalkan. Naiklah derajat ketakwaan kita, keimanan kita. Maka harus belajar gitu. Anak-anakku, santriwan-santriwati SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin harus terus belajar. Belajar terus. Supaya apa? Keyakinan, keimanan kita naik untuk mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi lagi. Naik terus gitu. Jangan cuma main saja. Jangan cuma bermain yang tidak ada faedahnya, apalagi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wah, tinggalkan di sana. Tinggalkan, tidak ada gunanya itu, bahkan merugikan. Nah, kemudian belajar, mengkaji, mendalami Islam, mengamalkan sampai mati. Sehingga kemudian kita melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Padahal mati itu cuma sekali. Artinya ya jangan coba-coba. Harus Islam terus.
istiqamah dalam keislaman. Kemudian ini untuk anak-anakku, santriwan santriwati SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah dalam sejarah Islam itu, siapakah yang dikenal sebagai orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam? Siapakah orang yang dikenal sebagai orang yang pertama kali masuk Islam? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah atau keluarga siapa yang Allah abadikan sebagai proyek percontohan dalam hal yang ketidakbaikan? Artinya ada satu keluarga ini rombongan neraka, yang itu Allah abadikan di dalam Al-Quran dan menjadi nama surat dalam Al-Quran, tetapi menjadi contoh yang tidak baik. Karena di dalam Al-Quran Allah kisahkan orang-orang yang soleh untuk kita ikuti kesolehannya, dan juga Allah kisahkan orang-orang yang durhaka agar kita tinggalkan kedurhakaannya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, dari awal sampai akhir ini tuliskan 5 poin pelajaran yang bisa kita ambil. Tuliskan 5 poin saja pelajaran yang bisa kita ambil dan kita amalkan dari ceramah saya dari awal sampai akhir ini. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini saja bahasan kita tentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita dalam seluruh aktivitas hidup beliau, baik beliau itu waktu masih anak-anak, menginjak usia dewasa, kemudian bermuamalah dengan anak, bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan keluarga, bermuamalah dengan para sahabat-sahabat, dan juga ibadah beliau, kesabaran beliau menjalankan dakwah Islamiyah. Semoga bermanfaat dan kita bisa memetiknya sebagai teladan bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.